Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mudita Restiani. Saya dari kelas TP IGA semester 4. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Metodologi Studi Islam, yang mana buku ini ditulis oleh Dr. Andes Atang, Bapak Hakim, dan Dr. Andes Jahing Mubarok. Nah, judul buku ini berjudul Metodologi Studi Islam ya. Editornya ini diedit oleh Cucu Juanda, yang mana diterbitkan oleh PT Remaja Rusda Karya pada tahun 1999. Buku ini juga mempunyai tebal halaman yaitu sejumlah 240 halaman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa isi yang berada di dalam buku tersebut ya. Buku ini. Nah, buku ini itu memiliki 16 bab, yang mana setiap babnya itu berbeda-beda jenis temanya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya nanti akan saya bahas satu persatu yang ada di dalam buku ini. Nah, pada ke-16 bab ini juga dibagi menjadi 3 bagian ya sebenarnya ya. Yang mana pada bagian pertama yaitu membahas tentang kebudayaan dan penelitian. Dan pada bagian kedua itu membahas tentang doktrin, sejarah, dan studi Islam kawasan. Pada bagian ketiga atau pada bagian terakhir itu membahas tentang tradisi dan modernitas. Yang mana ketiga bagian itu yang nantinya menjadi 16 bab dalam buku ini ya. Nah, mungkin saya akan membahas atau mereview sedikit tentang isi yang ada di dalam buku ini. Yang pertama yaitu pada bagian pertama tentunya ada di bab pertama ya, yaitu yang bertemakan Islam dan agama-agama lainnya. Nah, dalam perkembangannya, agama itu menjadi semacam himpunan atau doktrin, ajaran, serta hukum-hukum ya, yang baku yang telah diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia. Seperti itu. Dan kedua, yaitu ada signifikasi studi Islam. Lah, di buku ini menjelaskan tentang dari segi tingkatan, kebudayaan agama merupakan universal culture, salah satu prinsip teori fungsional yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya, seperti itu. Nah, kemudian pada bab pertama, poin yang ketiga itu membahas tentang pertumbuhan studi Islam di dunia, yang mana pada awalnya studi Islam itu dilaksanakan di masjid-masjid. Kemudian, pusat studi Islam klasik itu berada di Mekah, Madinah, Bashrah, Kufah, dan Damaskus dan Palestina. Nah, kemudian mungkin pada bab kedua dan pada bab bagian selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit-sedikit saja ya tentang isi yang ada di dalam buku ini. Nah, pada bagian bab kedua itu bertemakan hubungan tauhid dengan ilmu pengetahuan atau peran Islam dalam kehidupan manusia ya. Yang salah satu contoh poinnya yaitu hubungan tauhid dengan ilmu pengetahuan. Yang mana dari segi unsur kebudayaan, agama merupakan universal culture ya, yang artinya terdapat di setiap daerah kebudayaan di mana saja masyarakat dan kebudayaan itu berada, seperti itu. Nah, di bab kedua juga itu ada membahas tentang paradigma ilmu-ilmu Islami, yang mana pada dasarnya ilmu agama dan non-agama hanya dapat dibedakan untuk kepentingan analisis ya, bukan untuk dipisahkan apalagi dipertentangkan. Oke, pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Islam dan kebudayaan yang ada di dalam buku ini ya. Nah, Islam dan kebudayaan ini sendiri itu menjelaskan tentang serangkaian aturan-aturan, petunjuk, resep-resep, rencana-rencana yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dimiliki manusia dan yang digunakan secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakannya. Dan yang selanjutnya yaitu membahas tentang Islam dan kebudayaan di Indonesia ya, yang mana di dalam buku ini itu membahas tentang persentuhan Islam dengan kebudayaan Melayu dan Jawa. Nah, Indonesia itu pernah mengalami dualisme kebudayaan, yaitu antara kebudayaan keraton dan kebudayaan populer. Kebudayaan keraton dikembangkan oleh abdi dalem, biasanya ini berbentuk kebudayaan yang diucapkan untuk kepentingan itu berupa mitos ya. Meskipun juga seperti itu,
Dalam keraton juga terdapat pengaruh Hinduisme, tetapi Islam pun cukup berpengaruh. Nah, konsep kekuasaan Jawa ini sangat berbeda dengan konsep kekuasaan Islam. Selain itu juga di buku ini tuh menjelaskan tentang Islam dengan adat-adat lainnya, seperti adat Melayu atau yang berada di Sulawesi Selatan dan Aceh, ataupun antara Islam dengan sastra-sastra yang ada di dunia. Lanjut di materi selanjutnya, yaitu membahas tentang penelitian agama dan model-modelnya. Di sini dijelaskan bahwa penelitian adalah upaya yang sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Nah, penelitian agama itu lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magic ya. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem-sistem keagamaannya. Di dalam penelitian itu juga membahas tentang metode ilmiah, yang mana itu untuk mencari jawaban ya tentang fakta-fakta dengan menggunakan kesangsian sistematis. Nah, kriteria metode ilmiah itu juga dijelaskan oleh Mohnazir ya di dalam buku ini. Yang pertama yaitu ada berdasarkan fakta, yang kedua berprasangka, yang ketiga menggunakan prinsip-prinsip analisis, yang keempat menggunakan hipotesis, yang kelima menggunakan ukuran objektif, dan yang terakhir yaitu menggunakan teknik kuantitatif. Oke, mungkin cukup itu ya kita membahas tentang penelitian yang ada di buku ini. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang hadis sebagai sumber agama Islam. Nah, di bab ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tentang seberapa istilah seputar hadis, yang kedua membahas tentang posisi dan fungsi hadis, yang ketiga membahas sejarah kodifikasi hadis, dan yang terakhir yaitu membahas tentang unsur-unsur hadis. Kalau untuk tentang istilah-istilah hadis, yang sebagaimana kita tahu bahwa hadis itu juga memiliki istilah seperti al-sunnah, al-khobar, al-atsor juga seperti itu ya. Sedangkan untuk posisi hadis sendiri itu merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, keberadaan hadis ini sebagai sumber kedua setelah Al-Quran selain ketetapan Allah, yang juga merupakan ijma yang fungsinya hadis sendiri yaitu sebagai penetapan aturan atau hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Oke, mungkin cukup itu ya beberapa materi yang bisa saya reviewkan. Sebenarnya di sini juga masih ada yang berkaitan tentang sejarah Islam, dimensi-dimensi ataupun ritual lainnya. Nah, menurut saya kelebihan dari buku ini adalah buku ini tuh mudah dipahami karena di dalam daftar isinya itu sendiri ini sudah dibagi-bagi seperti bagian 1 itu berkaitan tentang apa, bagian kedua tentang apa, begitupun dengan bab-bab yang selanjutnya. Namun untuk kekurangannya yang saya pahami dari buku ini yaitu saya masih merasakan beberapa kata atau frasa yang mungkin sulit untuk saya pahami di dalam buku ini. Mungkin cukup review saya tentang buku Metodologi Studi Islam yang dibuat oleh Dr. Andes Atang, Bapak Hakim, dan Dr. Andes Jaya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.